Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Keisha Priscilia, saya kelas 03 PPK 002. Pembahasan yang saya ambil dari modul 14 yang dimana penyelesaian perselisihan di daerah dan ada pun struktur pembelajarannya. Yang pertama, penyebab timbulnya perselisihan di daerah. Yang kedua, faktor-faktor konflik. Yang ketiga, ada upaya-upaya. Dan yang keempat, ada dampak-dampak perselisihan, ada dampak negatif dan dampak positif. Baik, yang pertama ada penyebab timbulnya perselisihan di daerah. Perkembangan pemekaran wilayah di Indonesia semenjak diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah melahirkan daerah-daerah baru yang memisahkan diri daerah induknya, baik itu di provinsi maupun kabupaten atau kota baru di Indonesia. Pada masa Orde Baru, jumlah provinsi di Indonesia berjumlah 27 provinsi. Namun setelah reformasi, provinsi yakni Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia. Namun, lahirlah 5 provinsi baru di Indonesia yang memekarkan diri, yakni ada Sulawesi Barat, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Kepulauan Riau. Di Papua pun yang sebelumnya sebuah provinsi, sekarang mengalami pemekaran. Begitu pula dengan Maluku. Hal ini berarti terjadi pengembangan yang semula satu daerah otonom menjadi 2 daerah otonom. Dalam pasal 4 ayat 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dinyatakan pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi 2 daerah atau lebih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pemicu timbulnya konflik. Batas daerah di wilayah tersebut juga dipicu oleh 3 faktor sekaligus, yaitu SDM, SDA, dan pemerintahan. Pemekaran wilayah tidak dapat didasarkan kepada kelayakan, sehingga baik secara SDM, SDA maupun finansial tidak terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan kesemrawutan yang berdampak pada stagnasi pelayan publik dan kemunduran dalam sektor pembangunan daerah. Baik, adapun konflik daerah biasanya timbul karena berbagai macam-macam faktor. Yang pertama ada potensi sumber daya alam. Sebagian besar masyarakat beranggapan keberadaan potensi sumber daya alam yang terletak berbatasan dengan wilayah daerah pengelolaannya merupakan kewenangan mutlak masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, ada batas wilayah. Perselisihan daerah mengenai batas wilayah ini biasanya dipicu karena pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan keuangan yang tidak dapat dikelola dengan baik dan cenderung semrawut yang menimbulkan pelayanan yang kurang baik pula kepada masyarakat. Yang ketiga, kesukuan atau etnis. Walaupun ini tidak mengatur persoalan administrasi dan tidak ada pengaruhnya dalam masalah kepemilikan, namun bisa menjadi pemisah sehingga perbedaan etnis dinilai menjadi pemisah antar etnis itu sendiri. Adapun yaitu pelayanan publik. Adanya ketidakpuasan masyarakat di daerah pemekaran dalam pelayanan publik atau jauhnya pendapatan pelayan di daerah pemekaran yang baru sering dijadikan alasan untuk mencari pelayan kepada daerah sebelum pemekaran atau daerah tetangganya. Ada 2 aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek politik. Yang pertama, aspek ekonomi, perselisihan antara daerah terjadi karena berkaitan dengan sumber daya ekonomi, baik itu menyangkut keberadaan sumber daya alam yang ada di wilayah yang disengketakan maupun yang berada di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, aspek politik. Pada aspek politik biasanya berkaitan dengan jumlah pemilih dan persoalan suara bagi anggota legislatif dan pemilihan umum kepala daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian perselisihan. Upaya pola penyelesaian konflik-konflik ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan metode hukum melalui negosiasi dan melalui mediasi, yakni dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif maupun melalui jalur pengadilan. Ada 2 penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama melalui non-hukum dan yang kedua melalui antar daerah secara hukum. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui non-hukum. Untuk penyelesaian perselisihan antar daerah ini biasanya dilakukan melalui mediasi atau negosiasi. Secara administratif dapat dilakukan oleh pemerintahan sendiri. Yang kedua, ada penyelesaian perselisihan antara daerah secara hukum, yaitu untuk penyelesaian sengketa antara daerah yang dilakukan melalui jalur hukum, maka dapat dilakukan sampai ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Peradilan, Tata Usaha Negara.
penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa antar daerah melalui Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Agung dijelaskan dalam pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa fungsi dari Mahkamah Agung adalah mengadili tingkat kasasi dalam penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung. Juga memiliki fungsi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Peran pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan antar daerah. Secara hukum, pemerintah berperan dalam penyelesaian sengketa antar wilayah ini diatur dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, yang pertama, apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan yang dimaksud. Yang kedua, apabila terjadi perselisihan antar provinsi dan kabupaten atau kota di wilayahnya, serta antar provinsi dan kabupaten atau kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan yang dimaksud. Yang ketiga, kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 bersifat final. Adapun dampak positif dan negatif dalam kehidupan sosial. Yang pertama, dampak positif konflik dalam kehidupan sosial ada 4 bagian. Yang pertama, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Yang kedua, sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Yang keempat, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Adapun juga dampak negatif konflik dalam kehidupan sosial ada 4 bagian, yaitu yang pertama, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul integritas sosial, munculnya aksi balas, dendam, dan perpecahan. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan kehilangan nyawa manusia. Yang keempat, perubahan kepribadian individu, misalnya dari yang semua sopan menjadi kasar dan tak ramah. Baik, demikian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.